Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi di channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini, kita akan membahas sebuah buku karya dari Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yang berjudul Ajaran Kristen, Sebuah Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yakni Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Kita hari ini tidak membahas buku dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, Pak. Kita membahas buku dari Khalifah Ahmadiyah kita yang keempat. Mungkin Pak Eki bisa menyampaikan kolase serta latar belakang dari penulisan buku ini. Ditulis dalam bahasa Inggris, terbit tahun 94. Judulnya adalah Christianity, A Journey from Facts to Fictions. Ya, diterjemahkan oleh Abu Thayyibah tahun 98. Ini mungkin nama penulis ya, Abu Thayyibah ini. Dengan judul Ajaran Kristen, Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Diterbitkan sudah lama nih sebetulnya, tahun 2000 ya, hampir 23 tahun yang lalu. Tapi ini selalu valid ya, aktual untuk dibahas dan untuk dipahami juga oleh para pemirsa, khususnya pada generasi muda Ahmadi. Pak Jusman, terkait pokok-pokok bahasan dari buku ini apa saja Pak? Ada beberapa bab di dalam buku ini, ada sekitar 8 bab. Jadi pertama, kedudukan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Kemudian kedua, dosa dan penebusan dosa. Bab ketiga adalah peran Ruhul Kudus. Keempat adalah tentang penyaliban. Kelima, hidup kembali ataukah kebangkitan kembali. Keenam, Trinitas. Ketujuh, evolusi Kristen. Dan kedelapan, Kristen zaman sekarang. Tapi dalam episode kali ini banyak bab, mungkin tidak kita langsung bahas semua. Kita akan bahas tentang kedudukan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Dan bab kedua adalah dosa dan penebusan dosa. Pak Jusman, terkait pembahasan pertamanya bagaimana dari buku ini? Pembahasan pertama di dalam buku ini adalah tentang apakah Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, tetapi kata Huzur, untuk membahas apakah Yesus itu anak Tuhan atau berbagai macam kemungkinannya, penting kita untuk membuat satu definisi anak atau definisi hubungan orang tua dan anak secara ilmiah. Mengapa secara ilmiah? Karena kata beliau, orang-orang dahulu, ya khususnya di mitologi Yunani ataupun Hindu, mereka masih samar-samar dengan definisi anak ini. Jadi mereka berpikir bisa jadi Tuhan itu memang benar dapat memiliki anak manusia, menitis dalam bentuk manusia. Nah, tetapi yang disebut manusia itu seperti apa? Mereka belum tahu, masih samar-samar. Nah, di sini Huzur tekankan yang sangat menarik ya, bahwa anak itu sebenarnya adalah perpaduan antara 23 kromosom perempuan dan 23 kromosom laki-laki. Nah, tanpa perpaduan ini, yaitu sebanyak 46 kromosom itu, manusia itu tidak bisa hidup. Jadi kalau hanya ada kromosom perempuan, dia tidak mungkin akan menjadi manusia. Bahkan kata beliau, kalau hanya 45 pun tidak akan menjadi manusia. Kalaupun jadi, akan jadi manusia yang cacat.
Nah, itu definisi pertama yang harus kita ketahui tentang pembentukan anak itu terdiri dari kromosom. Nah, beliau definisikan kemudian tentang skenario yang dikaitkan dengan Yesus Kristus. Apakah bisa Tuhan itu kemudian memiliki anak dalam wujud Yesus dalam rahim Maryam? Nah, pertama, jika skenarionya Yesus memiliki 23 kromosom Maryam, yang kedua tidak diketahui. Nah, kata beliau, ya tidak mungkin hal itu terjadi. Karena 23 kromosom itu tidak akan membentuk suatu wujud manusia. Nah, tapi kalau pertanyaannya, mungkin ini 23 kromosom ini adalah Tuhan memberikan kromosom dalam bentuk manusia, sehingga melengkapi dalam rahim Maryam sehingga terbentuk Yesus. Maka pertanyaannya adalah, berarti Tuhan mewujud seperti manusia. Artinya merendahkan kedudukan Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan sama saja dengan manusia. Nah, ini kalau skenario pertama. Kemudian skenario kedua di sini ya, penulis sampaikan bahwa Yesus itu adalah perpaduan 23 kromosom Maryam. Nah, yang keduanya adalah satu bentuk fenomena supranatural atau dalam bentuk mukjizat. Wah, Pak Eki, ini menarik, Pak. Supranatural atau mukjizat. Bagaimana maksudnya, Pak Eki? Baik, sebelum saya bahas ke sana, Pak, ini yang tadi disampaikan disclaimer Khalifah keempat ya. Saya lebih memperjelas begini. Beliau tulis, saya akan mencoba menilik permasalahan ini dari berbagai sisi yang bermanfaat. Pertama-tama izinkan saya memulai dengan ajaran Kristen dan melihatnya sebagaimana umat Kristen memandangnya. Jadi cara pandang umat Kristen beliau coba masuk ke sana. Lalu menganalisisnya secara cermat dengan menggunakan kaca pembesar, yaitu akal sehat. Jadi semua apa yang menjadi teks-teks di dalam kitab suci, sebagaimana yang difahami oleh umat Kristen, beliau mencoba menganalisanya dengan menggunakan akal sehat, dengan tadi disebut dengan dalil akli, seperti itu. Nah, kembali lagi itu masalah kromosom tadi sudah dijelaskan ya, perpaduan antara X dan Y, 23 dengan 23 ya, perempuan dan laki-laki. Itu adalah menjadi satu insan manusia. Mengenai anak Tuhan sendiri ya, kalau boleh saya jelaskan barangkali sebagai tambahan ya. Istilah anak Allah begitu, atau sons of God itu hal yang biasa, narasi itu, frasa itu udah biasa ada di Perjanjian Lama maupun di dalam Injil, kan begitu. Ya, seperti misalkan saya contohkan, misalkan di kitab Keluaran ya. Di sini ada Alkitab dari LAI tahun 68 ini, Alkitab yang lama ya. Ya, boleh saya sebutkan bahwa dalam Keluaran 4 ayat 22 disebut bahwa Israel anakku laki-laki yang sulung. Gitu. Kemudian dalam 1 Tawarikh 28 ayat 6 disebut bahwa Sulaiman menjadi anak bagiku dan aku pun menjadi bapak baginya. Ini dalam Perjanjian Lama ya. Kemudian juga di dalam Perjanjian Lama yang lain dan Rum 8 ayat 14 bahwa yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Begitu. Kemudian juga dalam kitab Yeremia 31 ayat 9 disebut bahwa Efraim anak sulung. Efraim adalah nama seorang suci ya, begitu. Juga di dalam Injil dalam Lukas 3 ayat 38 disebut Adam anak Allah. Begitu. Dalam Lukas juga demikian, engkau atau Yesus inilah anakku yang kukasihi. Nah, jadi Yesus juga disebut sebagai anak yang aku kasihi ya. Tetapi kenapa dinisbahkan menjadi Yesus sebagai anak fisik, jasmani? Yang lain kan tidak. Nah, jadi secara terminologi inilah yang harus difahami ya. Ini sebagai tambahan saja. Kedua, masalah mukjizat. Mukjizat kan sesuatu kejadian fenomena alam sesungguhnya yang memang tidak difahami sebelumnya ya. Tetapi karena ini pendekatannya dengan akal sehat ya, maka fenomena mukjizat itu apa yang disebut oleh Khalifah keempat itu adalah fenomena parthenogenesis. Ya, di situ disebut ada dua frasa. Pertama aja hermaphrodites,
yaitu ketika seorang makhluk itu punya dua kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi juga ada yang disebut dengan parthenogenesis, yaitu seorang wanita yang punya rahim, tetapi dia bisa membuahi dirinya sendiri. Begitu. Ini parthenogenesis seperti itu. Ya, ini diduga, ya, karena kan secara penelitian seperti apa, bagaimana ini terjadi pada diri Siti Maryam. Pada Siti Maryam. Sebagai contoh saya geser, mengapa sampai sekarang makhluk-makhluk yang hidup jutaan tahun, ya, atau ribuan tahun, kok sekarang masih eksis, ya, komodo misalkan. Itu di samping mereka punya kemampuan untuk bertelur, juga ada beberapa hewan betina juga punya kemampuan parthenogenesis, sehingga lestari. Tidak harus mencari mana jantan, mana betinanya, tapi si betina itu bisa membuahi dirinya sendiri. Ya, ini satu fenomena alam yang sebetulnya ini tanda-tanda yang bisa dipahami kalau dalam pendekatan ilmiah, juga dalam pendekatan secara rohani. Artinya masih jadi masuk akal Pak ya ketika disampaikan penjelasan tadi. Iya, seperti itu. Karena apapun mujizat harus dijelaskan dengan akal, kan begitu. Terima kasih Pak Eki. Terkait pembahasan yang kedua, apa yang disampaikan Pak Jus terkait dosa dan penebusan dosa itu? Tentang dosa dan penebusan dosa ini, Hazrat Mirza Tahir Ahmad di dalam buku ini menjelaskan ada 3 unsur ya di dalam di umat Kristen itu tentang dosa dan penebusan dosa itu. Yang pertama, Allah itu adil. Artinya Allah tidak mengampuni tanpa memungut ganti rugi. Artinya orang berdosa tidak ganti rugi, kamu akan dihukum, tidak. Kedua, manusia berdosa karena Adam dan Hawa melakukan dosa, kemudian anak keturunannya mendapatkan dosa warisan yang kita kenal sebagai dosa warisan. Nah, yang ketiga, dosa itu tidak bisa ditebus oleh orang yang berdosa. Jadi anak keturunan Adam mendapatkan dosa warisan itu tidak akan bisa tertebus selamanya akan berdosa, tetapi yang akan dapat menebus dosa itu adalah harus orang yang tidak berdosa. Nah, dalam hal ini para nabi yang secara berkala datang ke utus dunia tidak akan bisa menebus dosa warisan Nabi Adam dan Hawa. Nah, kata beliau, skenario ini ya, Tuhan Bapa ataupun Tuhan Anak ataupun ide perpaduan keduanya memutuskan ya, demi untuk menjaga keadilan Tuhan itu yang tidak memungut ganti rugi, Tuhan Anak diturunkan untuk menitis ya di dalam kandungan Maryam menjadi manusia dan secara sukarela mengorbankan dirinya sehingga terlahir sebagai manusia yang bebas dari dosa dan bisa menebus dosa manusia. Nah, itu 3 unsur yang di dalam umat Kristen tentang dosa dan penebusan dosa. Nah, Huzur katakan dosa warisan Adam dan Hawa ini sebenarnya secara genetika, nah kembali kata beliau, secara akal sebenarnya tidak bisa diwariskan. Ya, kembali kepada dosa warisan karena sifat baik atau sifat buruk itu tidak bisa serta-merta langsung ditanamkan secara genetis. Nah, kalaupun bisa, kata beliau, butuh beberapa ratus tahun, berapa abad untuk bisa melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, tentu hal ini bertentangan dengan keadilan. Yang satu sisi umat Kristen mengagungkan keadilan mutlak, tapi ini bertentangan dengan keadilan Tuhan itu sendiri. Mengapa? Karena dosa Nabi Adam dan Hawa itu kan terjadi sementara. Tetapi dampak ataupun hukumannya itu terus-menerus ditanggung oleh anak keturunannya sampai datangnya Nabi Isa. Artinya itu digambarkan oleh beliau sebegitu dendamkah ya, Tuhan sampai anak keturunannya terus menanggung derita dari dosa yang dialami oleh manusia, oleh Adam dan Hawa. Nah, hal ini lebih logis apa yang dicantumkan, yang disampaikan oleh Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatir kata beliau ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi tiada pemikul beban yang akan memikul beban orang lain.
Artinya seorang yang berdosa, dia yang akan memikul dosanya. Tidak akan bisa dia yang berdosa kemudian bebannya ditanggungkan kepada orang lain. Nah, itu lebih logis kata beliau ketimbang orang lain dosa semua ditanggung oleh satu orang kemudian bebas. Terima kasih Pak Jus. Pak Eki ingin menambahkan, silakan Pak. Tentang bab kedua, masalah dosa dan penebusan dosa, konstruksi yang dibangun itu adalah Adam dan Hawa di surga berdosa, memakan buah khuldi yang bentuknya kayak gimana khuldi, yuk kita nggak paham. Cuma beberapa diilustrasikan buah apel, sehingga ada dalam simbol Apple komputer itu kan buah yang tergigitkan. Nah itu inspirasinya dari sana. Karena berdosa, maka Adam Hawa telanjang, keluarlah dari surga ke bumi, kan begitu. Dan dianggap Adam sebagai manusia pertama di bumi, begitu kan? Ini konstruksinya menurut pandangan umat Kristen berdasarkan Bible yang ada. Nah, karena Adam dan Hawa itu berdosa, maka keturunannya itu memiliki atau melekat dosa warisan, begitu. Nah, melekat dosa warisan itu untuk menghapuskan dosa ini perlu seseorang atau yang disebut dengan anak Allah tadi menitis dalam wujud seorang manusia, dalam wujud Yesus. Maka Yesus kemudian datang ke dunia untuk menebus dosa warisan, begitu. Jadi konstruksinya seperti itu. Tetapi sekali lagi boleh saya jelaskan bahwa ini bukan ajaran Yesus, itu kan. Dalam Lukas 5 ayat 32 atau Lukas 13 ayat 2 sampai dengan 3 atau Yohanes ayat 8 sampai 9 ya. Yesus mengatakan bahwa pengampunan dari Tuhan itu adalah atas dasar penyesalan dan taubat. Ya. Sementara penebusan dosa yang difahami sekarang itu adalah ajaran Paulus. Kita nanti belum bicara siapa Paulus itu. Dia tulis bahwa pengampunan dosa itu disandarkan pada penyaliban Yesus. Dalam Titus 2 ayat 14, dalam kisah para rasul ayat 3 ayat 19, dalam kitab atau Roma 3 ayat 22 sampai 24. Jadi diametral banget sesungguhnya. Ya, konsepnya barangkali seperti boleh saya sampaikan. Terima kasih Pak Eki. Pak Jusman, terkait Yesus dikatakan menebus dosa manusia, dianggap seperti itu. Sebetulnya bagaimana reaksi Yesus sendiri atas hal tersebut? Ya, ini menarik ya. Menurut teologi Kristen bahwa Kristus itu dengan sukarela menanggung dosa umat manusia yang sudah terwariskan dari Adam dan Hawa. Tetapi kalau kita lihat bagaimana reaksi Yesus sendiri yang notabene menurut mereka adalah sebagai anak Tuhan yang harusnya bersukacita ya oleh Huzur dijelaskan di sini, dengan gembira menyambut dalam tanda kutip kematian di atas salib untuk menebus itu, ternyata nyatanya di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 43 di sana digambarkan begitu pilunya Yesus itu berdoa kepada Tuhan ya, walaupun tidak disebutkan Tuhan ini Tuhan yang mana, kata beliau, yang mana dikatakan ketika disalibkan dengan berdoa supaya cawan ini berlalu. Artinya cawan itu bentuk cobaan ini tetap cepat berlalu kepada beliau. Sampai-sampai dalam kepiluan itu beliau menyuruh hawari yang menyertai beliau untuk berjaga. Jangan tidur. Supaya beliau lebih fokus untuk berdoa dan tidak ditangkap oleh tentara Romawi. Tetapi sahabatnya itu akhirnya tertidur juga. Ya. Nah, jadi di sini hal yang menarik bahwa ternyata yang menurut teologi Kristen bahwa Yesus itu dengan sukarela menanggung dosa umat manusia melalui pengorbanan darah melalui penyaliban, nyatanya tidak demikian. Tidak demikian. Kan kata beliau harusnya dengan sukacita. Iya. Tapi ini dengan penuh kepiluan. Iya. Masya Allah Pak Eki. Ada satu hal yang menarik di sini. Ada yang disampaikan, silakan. Yang disampaikan Pak Jusman ini kan malam sebelum penyaliban esok harinya, ya kan? Ini ketika kumpul di Taman Getsemani, ya kan begitu.
Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu berdoa dengan kerendahan hati, ya, sangat-sangat sedih ya, dengan dikatakan tadi menyayat hati. Kalau boleh ya Bapak, begitu, cawan kematian ini tolong disingkirkan. Jadi beliau sendiri mengalami ketakutan, kan begitu. Kemudian juga kegetiran yang beliau tahu. Sebetulnya beliau tahu karena sudah diberikan ilham oleh Allah bahwa beliau akan ditangkap, gitu. Beliau akan dipersekusi, ya, dalam kitab yang lain, dalam kitab yang Injil yang disebut itu. Dan kemudian juga beliau menubuatkan seseorang di antara kamu akan berkhianat kepadaku, ya. Dalam hal ini kepada Petrus, ya, terjadi ketika sebelum ayam berkokok, begitu kan bahasanya. Dan itu kemudian sempurna ketika Petrus menyangkal bahwa ini muridnya. aku nggak ikut, bukan murid dia, bukan gitu. Murid dia, ya. Nah itu sempurna, dan di situ kan Yesus sudah tahu gitu. Akan ada pengkhianat dari muridnya, itu sempurna pada Petrus, ya, 3 kali dia menyangkal itu. Ketika ada persekusi itu ada orang-orang yang melihat ini murid ini nih. Petrus mengatakan enggak, aku nggak kenal dia. Ditanya lagi, aku nggak tahu, kan begitu. Sampai 3 kali. 3 kali. Itu sempurna. Jadi sebetulnya Yesus sudah paham itu bahwa Yesus diberikan wahyu oleh Allah, ini akan terjadi sesuatu pada diri Yesus berupa persekusi atau penyaliban. Tapi Yesus juga tetap berdoa supaya takdir ini, kalau dalam bahasa kita berarti takdir, tolonglah tidak sempurna lah, tidak terjadi. Cawan kematian ini tidak lagi dijauhkan dariku, kan itu. Terus menderita seperti ini, kemudian juga sampai akhirnya ketika beliau itu disalib dan akan dengan salib, beliau kan dengan suara nyaring, dan itu quote, ya, dicatat dalam Markus 15:33 ayat 34, Matius 27 ayat 546, Lukas 23 ayat 44. Hanya Yohanes yang tidak, kitab Yohanes yang tidak mencatat ini, ya. 3 kitab Injil utama mencatat ini, yaitu kalimat Eli Eli lama sabachthani. Ini sudah masyhur ini kan. Ya Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi bahasanya enggak, beliau juga takut kok, gitu. Dan ini, tapi bagaimana takdir Tuhan sudah sempurna, beliau disalibkan, ya. Tapi melompat sedikit, ditakdirkan untuk dia selamat dari atas salib ini. Itu barangkali. Masya Allah, kajiannya sangat menarik Pak Eki, Pak Jusman. Mungkin sebelum kita tutup kajian ini ada closing statement dari Pak Jusman, silakan. Pembahasan yang kita sampaikan hari ini memang baru 2 bab, ya. Cuma memang dari pola pendekatan beliau yang tadi disampaikan di awal, yaitu secara logis, memang menarik, ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Eki bahwa ini adalah pola pendekatan berdasarkan pemahaman sebenarnya dari umat Kristiani, kemudian ditilik dengan kacamata akal. Nah, yang menarik kata beliau, kalaupun ada orang-orang menyangsikan, ya, misalnya salah satu corak mengapa kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan itu, ya, seharusnya kata beliau lebih masuk akal jika hal itu melalui proses mukjizat tadi, suatu kondisi mukjizat alam yang mungkin belum kita sadari, tetapi hal itu lebih logis kata beliau ketimbang kita memahami sesuatu yang justru lebih di luar hukum alam lagi, yaitu Tuhan itu memiliki anak. Nah, jadi memang menarik pola pendekatan beliau melalui akal ini, dan akan ada bab-bab selanjutnya di episode selanjutnya. Terima kasih. Pak Eki, silakan. Ya, saya hanya menambahkan untuk membantu memahami penjelasan huzur keempat ini. Memang kita sedikit banyak harus juga mendalami atau mengetahuilah tentang dasar-dasar doktrin dari agama Kristen. Tentu harus merujuk pada Injil, ya. Kita baca, kita bandingkan, kemudian baru kita, inilah barangkali huzur seperti ini yang dimaknai. Jadi ini satu pembelajaran awal, tapi kajian-kajian ini harus tetap dibuka dan juga tetap dihangatkan lah, untuk supaya kita paham apa yang beliau tulis dalam buku ini. Baik, terima kasih Pak Eki, Pak Jusman. Sungguh pemaparan yang sangat dalam, sangat detail. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk para penonton kita. Terima kasih, semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang.
Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita atas buku yang berjudul Ajaran Kristen, Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Karya Khalifah Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Semoga dengan kajian ini menambah wawasan, pemahaman, dan semakin menguatkan kita tentang kebenaran agama Islam. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.